nama of design object. Jadi namanya untuk desain kita kasih identitasnya untuk nama. Di sini saya akan merencanakan namanya adalah plat. Kemudian dengan plat nanti tebalnya adalah 100. Kuat tekan K250 adalah 20 MPa dan kuat tekan K250 adalah 250 kg per cm persegi. Kemudian kita lihat di tabel mutu beton tadi. Saudara RTS, kita bisa lihat di sini untuk FC sama dengan 20 adalah C20/25. Jadi kita menggunakan ini adalah mutunya C20/25 untuk K250. Jadi kita klik di sini adalah C20/25. Setelah kita tentukan mutu beton, kita tentukan untuk mutu tulangan bajanya. Isinya kita steel properties. Di sini saya akan merencanakan tulangan ulir dengan FY 400. Jadi ini kita bisa pilih yang S400S. Lalu kita pilih untuk S400S, kita klik. Kemudian setelah semuanya kita pilih untuk concrete dan reinforcing steel, kita klik OK. Nah, saudara RTS, untuk mutu tulangan dan mutu dari beton kita sudah tentukan. Setelah itu adalah partial safety factor for action, atau kalau kita sebut ini adalah koefisien beban kombinasi. Di sini di Eurocode ini adalah kombinasinya 1,35 beban matinya dan 1,5 untuk beban hidupnya. Ini menurut Eurocode tahun 1990 ayat 1 A1. Kemudian kalau kita sesuaikan dari SNI, yaitu untuk beban matinya adalah 1,2D dan beban hidupnya adalah 1,6 L. Jadi kita bisa ganti saja untuk beban koefisiennya. Selanjutnya adalah environmental class atau kelas bangunan. Nah, kita klik aja untuk kita lihat. Di sini untuk kelas environmental adalah untuk desain 50 tahun dan desain 100 tahun. Saya merencanakan untuk desain 50 tahun dengan kondisi dry or permanently wet. Langsung kita klik aja OK. Nah, kemudian langsung aja untuk concrete cover, ini adalah untuk selimut beton, yaitu saya selimut betonnya adalah 25 mm. Kemudian penulangan untuk platnya reinforcing bar diameter tulangannya adalah saya merencanakan 10. Nah, untuk saudara RTS bisa lihat di sebelahnya itu ada XX dan YY. Ini adalah arah untuk tulangan. Kita klik aja atau kita cek aja agar tulangan arah X dan Y nanti seragam. Jadi apabila kita tidak klik, ini kita tidak checklist, nanti tulangannya akan tidak seragam. Jadi lebih baik kita klik aja agar tulangan seragam.
Kemudian di bawahnya ini ada set specific reinforcement. Jadi ini apabila kita klik, ini fungsinya adalah untuk mengecek tulangan yang akan kita desain sesuai dengan desain kita. Misalkan saya arah X akan mendesain tulangan dengan diameter 10, jaraknya adalah 150 mm. Dan arah Y ada diameter 10 dan jaraknya adalah 150 meter juga. Namun saya di sini tidak akan mengklik atau menceklis agar tulangannya nanti sesuai dengan desain dari Eurocode saja. Kemudian langsung untuk ketebalan dari plat yang kita rencanakan tadi adalah 120 mm atau 0,120 meter. Kemudian arah bentangnya untuk bentang LX dan LY adalah saya rencanakan 1,2 LX dan 1,2 LY. Untuk tipe plat, di sini ada tipe plat untuk tersebit satu arah, dua arah, ini dua arah, kemudian tiga arah, dan segala arah atau 4 arah. Di sini saya menggunakan yang 4 arah atau slab 16 saja. Kemudian kita masukkan untuk pembebanan. Pembebanan di sini adalah untuk G simbol dari beban mati dan Q adalah simbol dari beban hidup. G-nya untuk beban matinya saya rencanakan untuk 1,8 kN per meter persegi dan untuk beban hidupnya saya buat untuk 2 kN per meter persegi. Nah, setelah itu desain yang kita rencanakan adalah oke, karena di sini ada checklist, paling pojok kiri ada checklist hijau warnanya dengan tulisan desain oke. Apabila desain kita tidak oke, maka tidak ada tulisan desain oke. Nah, untuk program ini kelebihannya adalah kita bisa melihat untuk laporannya. Jadi kita bisa klik untuk ini report, yaitu preview of design report. Jadi kita bisa melihat untuk laporannya. Ini loading untuk laporannya. Nah, ini laporannya sudah tersaji dari program lengkap untuk tulangan dan jaraknya. Kemudian lebihnya lagi ini adalah programnya untuk laporan bisa diekspor ke Word ataupun ke PDF. Jadi kita bisa ekspor aja, untuk contoh kita ekspor ke Word. Nah, ini kita oke, Alpeg kita oke aja. Kita tunggu terlebih dulu, masih loading untuk ekspor laporan ke Word-nya. Nah, seperti ini untuk laporannya, kita bisa lihat di Word. Nah, ini jadi kita bisa lebih mudah untuk copy paste untuk membuat laporannya. Jadi begitulah untuk tutorial dari perencanaan plat beton bertulang kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sipil.